Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita, yaitu mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita menjadi orang-orang yang berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang diridhoinya, yaitu jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh, oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Kita kembali untuk melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, yang dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis. Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Al-Adabul Mufrad membawakan bab, yaitu Ardul Islami alal ummi an-nasraniyah, bab memaparkan Islam terhadap seorang ibu yang Nasrani. Kita sampai pada bab yang ke-34 sekarang. Setelah kita membahas hadis yang ke-33, kita memasuki hadis ke-34, bab memaparkan Islam, artinya memperlihatkan Islam, menjelaskan Islam, menawarkan Islam kepada seorang ibu yang masih Nasrani, artinya yang belum masuk Islam. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abul Walid Hisham ibnu Abdul Malik qala haddatsana Ikrimah ibnu Ammar
qala haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul ma sami'a bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun illa ahabbani inna ummi kuntu uriduha alal islam fata'ba fakultu laha fa'abat fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakultu ud'ullaha laha fada'a fa'ataituha wa qad ajafat 'alaihal bab faqalat ya Aba Hurairah inni aslamtu fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakultu ud'ullaha li wa li ummi faqala Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Di sini ya dikatakan hasan, bahkan di dalam Sahih Muslim itu asalnya ada, artinya dengan sanad yang ada di dalam kitab Adabul Mufrad itu hasan ya, namun dengan sanad yang sahih ada dalam Sahih Muslim ya, lebih sempurna daripada yang ada di sini. Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis dari gurunya yaitu Abul Walid ya, biasa dengan kunyah Abul Walid, dan yang namanya kunyah itu disyariatkan seperti yang sudah kita jelaskan. Jadi berkunyah, seseorang berkunyah itu disyariatkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ya supaya kita berkunyah ya dengan mengatakan takannu wala takannu bikunyati, berkunyahlah kalian tapi janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Ini perintah dari Rasul ya, yang namanya berkunyah itu disyariatkan. Oleh karena itu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ingin berkunyah ya, mengatakan kepada Nabi kalau ya beliau yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ingin berkunyah ya. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk berkunyah ya dengan anak laki-laki saudarinya yang bernama Asma ya, karena Aisyah radhiyallahu anha punya saudari perempuan yaitu Asma, yang keduanya adalah putri dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum jami'an. Kalau Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Asma itu menikah ya dengan sahabat yang mulia Zubair bin Al-Awwam ya radhiyallahu anhu, yang dijamin masuk surga, ahadul mubasysyirin bil jannah. Kemudian dari Asma dan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma itu punya anak Abdullah.
Jadi Abdullah bin Zubair bin Awam. Maka Aisyah radhiyallahu anha karena menikah dengan Rasul belum punya anak, ya disuruh berkunyah dengan anak laki-lakinya saudari perempuanmu. Takanni bibni ukhtik, silahkan kamu berkunyah dengan anak laki-laki ya saudarimu, maksudnya Abdullah. Maka beliau mendapatkan kunyah Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itu kunyah. Jadi kunyah itu untuk yang sudah punya anak maupun belum, yang sudah menikah maupun belum, boleh berkunyah. Ya mungkin ya santri-santri di sini, wah saya nanti kalau punya anak tak namakan Abdul Aziz misalnya, maka kunyahnya Abu Abdul Aziz. Ya wah saya kepengen punya anak nanti ya Ahmad, Abu Ahmad misalnya, walaupun nikah aja belum ya, apalagi punya anak. Dari mana? Mimpi emangnya? Gak bisa, anak itu diperoleh dengan menikah ya, bukan di kasur mimpi punya anak terus nongol ya, di sebelahnya, enggak ya. Ini kunyah sebagaimana Imam Al-Bukhari berkunyah Abu Abdillah ya, Rasulullah berkunyah Abul Qasim. Di sini gurunya Imam Al-Bukhari berkunyah Abul Walid. Begitu ya. Kalau di Jawa itu ya sudah menggunakan kunyah juga sebenarnya di Jawa ya. Pak E Ahmad, oh, kayak Pak E Ahmad teko kayak, wah Pak E Ahmad itu Abu Ahmad ya, bapaknya Ahmad ya. Atau Ibu E, kayak Bu E Maryam datang kayak, Bu E Maryam teko, Bu E Maryam maksudnya Ummu Maryam, begitu. Ini kunyah boleh. Maka santri-santri ada yang berkunyah boleh ya, boleh. Kalau ternyata berkunyah kepingin punya anak namanya Abdurrahman, kunyahnya Abu Abdurrahman, tapi ternyata anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, ya belum nongol-nongol nih Abdurrahman Junior, yang apa namanya, yang Abu Abdurrahmannya ya, Abdurrahmannya belum nongol, maka nggak apa-apa tetap ya. Kalau mau punya dua kunyah juga boleh, karena sahabat-sahabat juga ada yang punya dua kunyah. Di antaranya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kunyahnya Abu Abdillah dan Abu Amr ya, jadi boleh ya. Jadi kepenginnya punya Abdurrahman, tapi yang keluar ternyata adalah Aisyah, Abu Aisyah ya, dia juga sering Abu Abdurrahman, nggak apa-apa punya dua kunyah ya. Tapi kalau nggak mau ganti, pokoknya tetap Abdurrahman, Abu Abdurrahman ya. Tapi orang manggil tuh Abu Aisyah datang, loh siapa Abu Aisyah? Itu Abu Abdurrahman ya, tapi kan anaknya Aisyah, nggak salah, tidak salah ya, begitu. Ini Abul Walid Hisham bin Abdul Malik ya, telah berkata, telah memberi hadis kepada kami Ikrimah bin Ammar. Beliau berkata, haddatsani Abu Katsir, telah memberi hadis kepadaku Abu Katsir As-Suhaimi. Jadi ada yang terkenal kunyahnya tok, nggak disebutkan namanya di sini, Abu Katsir ya, nggak apa-apa. Seperti terkenal
ya, kunyahnya Tok. Ya, ada Ustadz Abu Nida, hafizahullah. Ya, ada Ustadz Abu Sa'ad, hafizahullah. Ya, ada Ustadz Abu Mus'ab, hafizahullah. Ya, artinya terkenal dengan kunyahnya Tok. Namanya banyak orang yang nggak tahu. Ya, begitu. Seperti di sini Abu Katsir, kunyahnya Tok terkenal. Qala sami'tu Aba Hurairah. Ini juga saya telah mendengar Abu Hurairah. Ya, terkenalnya Abu Hurairah. Ini sebenarnya bukan kunyah. Akan tetapi ini julukan. Ya, julukan yang diberikan Nabi. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat ya Abu Hurairah yang namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Itu Nabi melihat di lengannya ada kucing kecil. Ya, beliau sedang bermain-main dengan kucing. Maka Nabi memanggil, ya Abahir, Pak kucing, Bapak kucing. Begitu. Jadi dipanggil ya dengan Pak kucing. Wah, akhirnya terkenal. Karena kucingnya kecil jadi Hurair. Kucing perempuan Hurairah. Begitu. Ya. Ya Aba Hurairah. Begitu. Sehingga terkenalnya itu karena Nabi memanggil itu akhirnya terkenal Abu Hurairah. Akhirnya beliau juga senang. Udah. Ya, beliau gunakan Abu Hurairah. Kalau namanya Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Jadi saya mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul mengatakan, "Ma sami'a bi ahadun." Tidaklah mendengarkanku salah seorang pun. Tidaklah mendengarku salah seorang pun. Tidaklah mendengar tentang aku salah seorang pun, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu orang Yahudi, begitu juga tidaklah mendengar tentang aku seorang Nasrani, illa ahabbani, kecuali dia menyukaiku, senang kepadaku. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani ya, itu kalau mendengar tentang sahabat Abu Hurairah ya senang ya, karena muamalahnya beliau, akhlaknya beliau ya, jadi senang kalau mendengar tentang sahabat Abu Hurairah. Inna ummi, sesungguhnya ibuku, kuntu uriduha alal Islam, saya menginginkan keislaman darinya, dari ibuku. Ini ibunya sahabat Abu Hurairah itu dulu kafir ya. Nah, sahabat Abu Hurairah menginginkan ibunya itu masuk Islam, fata'bah, tapi ibunya enggan untuk masuk Islam, enggak mau masuk Islam. Fakultu laha, kemudian saya berkata laha kepadanya, kepada ibuku, supaya masuk Islam, dipaparkan tentang Islam. Fa'abat, tetap ya, tetap enggak mau, tetap enggan ibuku. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam
maka saya segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian saya berkata kepada Nabi, ud'ullaha laha fada'a. Ya, berdoalah kepada Allah wahai Nabi, laha, untuknya, untuk ibuku. Fada'a. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya, supaya ibunya sahabat Abu Hurairah mau menerima Islam. Dan ini boleh kita berdoa kepada Allah untuk orang kafir supaya dia masuk Islam, itu boleh. Ya, mungkin bapak ibu kita atau tetangga kita, aduh tetanggaku baik sekali tapi sayang dia masih Nasrani, ya Allah mudah-mudahan dia mau menerima Islam, boleh ya, jadi boleh. Atau teman kita Nasrani tapi baiknya bukan main, maka kita berdoa, ya Allah tunjukkanlah dia kepada Islam, ya Allah berilah dia hidayah supaya dia masuk Islam, boleh ya. Berdoa kepada Allah memohon hidayah supaya dia masuk Islam, boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh, kita berdoa kepada Allah supaya ya orang kafir tersebut diampuni dosa-dosanya. Ini nggak boleh ya, itu nggak boleh. Ya Allah ampunilah ya dosa-dosa ya tetangga saya yang musyrik itu, yang kafir itu, nggak boleh karena dia baik kepadaku, nggak boleh. Ini yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 113 itu, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak sepantasnya bagi Nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang masih musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu kerabat dekatnya, keluarganya, sanak familinya ya, maka tidak sepantasnya. Nah ini, jadi nggak boleh. Tapi kalau untuk hidayah supaya masuk Islam boleh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa, fa'ataituha. Kemudian saya datang kepada ibuku, saya mendatangi ibuku. Waqad ajafat alaihal bab, dan sungguh ternyata pintunya itu sudah terbuka sedikit, pintu rumahnya udah kelihatan renggang, sehingga sahabat Abu Hurairah ya bisa mendengar suara yang ada di dalam rumah tersebut lewat celah lubang ya, pintu yang masih mengo. Ya, mengo itu apa? Terbuka dikit ya. Nah ini, faqalat, kemudian ketika sahabat Abu Hurairah datang membuka lebar-lebar pintu, ngek, masuk ya, faqalat, maka sang ibu berkata, ya Aba Hurairah, ya sesuai dengan ya julukan beliau, karena sahabat Abu Hurairah suka dipanggil Abu Hurairah ya Aba Hurairah, inni aslamtu,
Sesungguhnya saya sekarang sudah masuk Islam. Ya, maka sahabat Abu Hurairah senang sekali. Dalam riwayat Imam Muslim lebih sempurna. Ya, jadi sahabat Abu Hurairah datang, mendengar suara tangisan di dalam, langsung buka. Ya, ternyata ibunya sedang duduk tersimpuh, menangis sesenggukan. Ketika melihat sang anak datang, sang ibu beranjak bangun, lalu memeluk anaknya, kemudian mengatakan dua kalimat syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat di depan anaknya. Maka berlinanglah kedua mata sahabat Abu Hurairah, saking senengnya ibunya udah masuk Islam. Karena tadinya ibunya memusuhi dia, setiap menimba ilmu kepada Rasul, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Hurairah selalu disangoni, kasih sangu, tapi sangunya bukan duit, bukan uang, ya, disangoni kata-kata yang menyakitkan. Ya, dicerca, dimaki, dihina, dilecehkan, direndahkan, udah lengkap, udah cacian, makian, cercaan, hinaan, dan seterusnya. Nah begitu ya, sampai akhirnya sahabat Abu Hurairah nggak kuat, menangis, wahai Rasul, tolong doakan ibuku, wahai Rasul, saya sudah nggak kuat lagi menahan hinaan, cercaan, makian, ya, dan pelecehan dari ibu saya, apalagi Rasul dihina. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah untuk ibunya sahabat Abu Hurairah. Nah, setelah masuk Islam, sang ibu nyangoninya dengan kata-kata yang lembut, yang enak. Bahkan kalau sahabat Abu Hurairah lupa, nak, ya, kamu enggak ke majelis Rasul, ya, jadi datang ke majelis Rasulullah, diingatkan oleh sang ibu. Kemudian karena saking senangnya, fa akhbartun nabiyya, saya memberitakan, memberi kabar hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, kemudian saya meminta kepada Nabi, berkata kepada Nabi, ud'ullaha li wa li ummi, wahai Nabi, tolong doakan lagi kepada Allah kebaikan untukku dan untuk ibuku. Ya, jadi da'a bertemu dengan lam itu berdoa kebaikan. Ud'ullaha li itu artinya berdoa kebaikan. Maka kalau kita minta kepada teman, hei, ud'ullaha li, ya, doakan saya kepada Allah kebaikan ya untukku, begitu. Jangan ud'uni, ya, wah, ud'uni itu berdoalah kepada aku, nggak boleh, ya. Atau ud'u alayya, ya, wah, nggak boleh, itu berdoa kejelekan, ya, berdoalah kejelekan untukku, ya, waduh, nggak boleh. Maka bukan ud'uni, bukan ud'u alayya, tapi ud'u li, begitu. Ud'ullah li, ya, nah begitu, berdoa kepada Allah kebaikan untukku, ya, begitu memintanya. Jadi sahabat Abu Hurairah meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa kebaikan untuknya dan untuk ibunya. Faqala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah, abduka Abu Hurairah wa ummuh, hambamu yang bernama Abu Hurairah, wa ummuhu, dan ibunya, ahibba
ahabbahuma ilan nas, jadikanlah mereka berdua dicintai oleh orang-orang. Ya, jadikanlah mereka berdua disukai oleh manusia-manusia yang ada, tidak didengki, tidak disakiti, tidak dihina, akan tapi disukai oleh orang-orang. Nah, ini doa Rasulullah kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah dan ibunya. Ini jadi kalau misalnya kita punya orang tua masih non-Islam, ajaklah orang tua kepada Islam. Itu merupakan hadiah yang besar, yang agung kalau dia mau untuk menerima Islam. Ya, menyelamatkan orang tua dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak orang tua untuk memeluk Islam, karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Begitu. Atau kita punya tetangga, boleh ya, untuk diajak kepada Islam. Atau teman kita yang masih non-muslim, ajak kepada Islam ya, dengan cara yang baik, yang bijaksana, yang lemah lembut, yang bisa diterima. Ya, beginilah Islam. Tampilkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik kepadanya. Secara otomatis seseorang akan menilai perilaku, tingkah laku, agama dia. Oh, ternyata orang Islam itu bagus, berakhlak baik. Ya, jadi tertarik terhadap Islam dengan kebaikan akhlaknya. Maka ini ya, kita dibolehkan untuk ya mengajak, memaparkan tentang Islam, mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang kita senangi, yang kita sukai, yang kita cintai. Ya, ternyata orang yang kita cintai, orang yang kita senangi, orang yang kita sukai non-Islam, maka kita dakwahkan Islam kepadanya. Kalau dia menerima, alhamdulillah, dan itu udah merupakan pahala yang luar biasa bagi kita. Seseorang mendapat hidayah lewat perantaraan kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah memberi hidayah bika, lewat perantaraan kamu, kepada seseorang, itu adalah khairun laka, lebih baik bagimu, min humrin na'am, daripada kendaraan yang sangat berharga. Humrun na'am, min humrin na'am. Ya, jadi na'am itu ya binatang ternak, humr dari kata-kata ahmar, merah. Yang dimaksud adalah unta merah, karena unta merah di saat itu adalah kendaraan yang sangat
mahal harganya, sangat berharga. Maka ini, jadi lebih baik daripada kita punya kendaraan yang mahal harganya, kalau lewat perantaran kita bisa memberi hidayah Allah sampai kepada seseorang, maka ini merupakan investasi akhirat, pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah nanti. Oleh karena itu berusahalah untuk bisa memberi hidayah yang lewat perantaran kita kepada orang-orang yang ada. Mohon kepada Allah dan berusaha. Jadi kita cuma bisa berusaha tok, karena yang namanya hidayah, taufik wal ilham itu Allah yang memiliki. Maka kita memintanya kepada Allah, ya Allah berilah hidayah kepada tetanggaku ini yang sudah baik sekali padaku, begitu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, hidayah dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi menjadi dua, hidayatut taufik wal ilham. Ini yang pertama, ini hanya khusus dimiliki oleh Allah saja. Yang kedua adalah hidayatud dalalah wal irsyadi wal bayan. Hidayah berupa petunjuk, berupa bimbingan, berupa nasihat, berupa pengarahan, berupa penjelasan. Ini kita-kita yang memiliki. Maka kita hanya berusaha untuk menjelaskan tentang Islam, berusaha memberi bimbingan nasihat kepada orang-orang, sambil kita berdoa memohon kepada Allah supaya diberi hidayah taufik wal ilham kepada orang-orang yang kita cintai di dunia, kepada orang-orang yang kita senangi, kita sukai di dunia ini, kerabat kita, sanak famili kita, tetangga kita, teman kita, dan seterusnya. Ini yang kedua, hidayatut dalalah wal irsyadi wal bayan, atau sering disebut hidayatud dalalah wal irsyad. Selanjutnya Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis yang ke-35 dalam bab baru, yaitu babun birrul walidaini ba'da mautihima. Bab berbuat baik kepada kedua orang tua setelah mereka berdua meninggal dunia. Bagaimana caranya seseorang berbuat baik kepada orang tuanya setelah orang tua ternyata udah mati, udah meninggal dunia, sudah tidak bersama lagi dengan kita. Kalau masih bersama kita, kita masih bisa untuk memberinya hadiah, memberinya senyuman, pelukan, ciuman kepada orang tua. Kita bisa memberi oleh-oleh, kita bisa membantu orang tua, ngerajang-ngerajang lombok di dapur, ngiris-ngiris brambang, nyapu jogan. Jogan itu apa? Teras. Jogan, teras, nyapu jogan, ya, halaman. Masih bisa berbuat baik. Tapi setelah meninggal dunia, maka akan dijelaskan di sini. Di antaranya hadis yang ke-35, Imam Al-Bukhari rahimahullah
mengatakan haddatsana Abu Nuaim, yang namanya adalah Fadl bin Dukain, kunyahnya Abu Nuaim, namanya Fadl ibnu Dukain. Qala haddatsana Abdurrahman ibnul Ghasil qala akhbarani Asid ibnu Ali ibni Ubaid an abihi annahu sami'a Aba Usaid. Ya, jadi ada Asid bin Ali, ada Abu Usaid. Annahu sami'a Aba Usaid radhiyallahu anhu yuhadditsul qauma qala kunna indan nabiy sallallahu alaihi wasallam kunna indan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Qala na'am hisalun arba'un ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wasilatur rahim allati la rahimalaka illa min kibalihima. Tapi dikatakan bahwasanya sanad hadis ini adalah dhaif, namun ada sanad yang sahih. Untuk sanad ini dhaif, maka akan kita lihat sanad yang sahih di sini juga, di bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis-hadis berikutnya. Ya, jadi hadis ini sanadnya dhaif, namun bisa terangkat. Ya, jadi ini dhaif yang jabir, artinya bisa terangkat karena ada sanad lain yang mendukungnya. Ya, baik itu syahid, ya, syahid lain hadis, ya, terangkat oleh syahid lain, oleh hadis lain sebagai syahid karena dari sahabat yang berbeda itu syahid. Kalau dari sahabat yang lama yang sama namanya mutabi'. Ya, mutaba'ah tamah, mutaba'ah qasirah yang ya kita pelajari dalam ilmu hadis. Ya, kalau dari sahabat yang berbeda namanya syawahid. Intinya di sini sahabat yang mulia Abu Usaid itu berbicara di hadapan orang-orang dengan mengatakan kunna indan nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu kami ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu kami berada di sisi Nabi. Faqala rajulun, maka ternyata ada seseorang yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Apakah masih tersisa
berbuat baik kepada kedua orang tua setelah mereka berdua meninggal dunia, di mana saya bisa untuk berbuat baik kepada mereka berdua. Artinya, apakah bisa, wahai Rasul, saya berbuat baik untuk kedua orang tua yang itu sudah meninggal dunia? Masih bisa enggak saya berbuat baik kepada kedua orang tua setelah mereka berdua meninggal dunia? Itu intinya. Jadi Rasul ditanya, wahai Rasul, masih bisa enggak sih saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya setelah kedua orang tua saya ini meninggal dunia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Oh iya, bisa. Hisalun arba'ah, ada 4 hal, ya, 4 sifat, 4 perbuatan. Pertama adalah ad-du'a lahuma, berdoa kebaikan untuk mereka berdua. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya, ya, atau ya Allah, berilah kedudukan kepada kedua orang tua saya di surga nanti. Ya Allah, berikanlah nikmat di dalam kubur kedua orang tua saya. Ad-du'a lahuma wal istighfaru lahuma. Digabung. Pertama adalah berdoa untuk mereka berdua dan memohon ampun. Jadi digabung, ad-du'a lahuma wal istighfaru lahuma. Ini yang pertama. Berdoa kebaikan untuk mereka berdua. Da'a bertemu dengan lam, artinya berdoa kebaikan. Berdoa kebaikan untuk mereka berdua dan memohonkan ampun untuk mereka berdua. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua saya, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surgamu. Ya Allah, mohon kepada Allah. Ya, jadi mohon kepada Allah kebaikan untuk kedua orang tua dan memohonkan ampun dosa-dosa kesalahan yang dilakukan oleh orang tua. Begitu. Yang kedua adalah infadhu ahdihima. Wa infadhu ahdihima, yaitu menunaikan janji mereka berdua sewaktu hidup. Ya, baik itu berupa wasiat, mungkin kedua orang tua ingin untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk anak-anak yatim piatu, atau untuk menolong tetangganya yang kesusahan, ternyata dia meninggal dunia. Maka laksanakan keinginan nazar dari kedua orang tua. Atau nanti kalau saya punya uang, saya kepingin pergi ke Baitullah, ingin berhaji. Kata orang Ka'bah itu, sejuk rasanya di sana, bisa menangis. Nah, keinginan dari kedua orang tua. Kemudian anak punya harta, berusaha untuk menghajikan kedua orang tuanya setelah dia sendiri haji. Ini adalah berbuat baik, ya, boleh.
ya, menghajikan kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, di mana orang tua kepingin haji, kepingin menunaikan rukun Islam yang kelima, maka dipenuhi oleh anaknya. Boleh. Ini adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah wa ikramu sadiqihima. Ketiga adalah memuliakan teman-temannya mereka berdua, dimuliakan, dihormati. Oh, temannya bapak rahimahullah ya dulu ya. Iya, dulu bapakmu waktu hidup itu wah sama saya akrab ya, boncengan berdua naik pancal terus ya, gantian, kadang saya capek bapakmu yang ngontel, wah terus akhirnya beli es dawet ya misalnya ya di pinggir sawah ya, saya nggak habis, pakmu, kamu kok nggak habis, ini tak habiskan, wah akrab pokoknya ya. Masya Allah ya. Jadi sebagai anak memuliakan, menghormati temannya orang tua, sehingga ya temannya orang tua bangga, senang, aduh Masya Allah kamu nggak beda jauh dengan bapakmu, baik ya. Masya Allah bapakmu juga baik dulu ya, nyediakan gini makan minum, baik, ternyata anaknya juga nurun ya, begitu. Setiap berkunjung, Pak minum susu apa kopi atau teh Pak, waduh ya. Bapakmu dulu itu juga begitu kalau pas saya datang, waduh. Jadi berusaha memuliakan teman-temannya bapak, teman-temannya ibu ya, itu senang akhirnya teman-temannya. Maka ini adalah berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, memuliakan dengan cara memuliakan teman-temannya, menghormati teman-temannya, jangan malah membuat permusuhan. Saya dulu temannya bapakmu, itu kan dulu, bapak sekarang udah gak ada, aduh judes ya. Dulu kalau sama bapakmu saya di korting, itu dulu sama bapak, sekarang sama saya beda lah. Waduh alot anaknya, atos. Jadi jangan begitu ya, berusaha membaiki, menghormati, memuliakan, maka itu sama saja berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang keempat adalah wasilaturahim allati la rahimalaka illa min kibalihima, menghubungkan tali silaturahim yang sebenarnya la rahimalaka, tidak ada hubungannya dengan kamu kecuali bapakmu ibumu itu yang punya, ila min kibalihima ya, jadi agak jauh mungkin ya. Maka berbuat baik kepada saudara-saudaranya bapak, saudara-saudaranya ibu, tetap dijalin hubungan dengan baik ya, sanak famili mereka ya, itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Jadi kita menghubungkan tali silaturahim lagi ya, mungkin kalau pas hari raya misalnya pada mudik kampung ya, dulu saya pernah diajak bapak ke sini yang rumahnya warnanya ini ya, saya mau sambangi kunjungi. Ini siapa ya? Saya anaknya Pak Tum misalnya, namanya Pak Tum.
Pak Tumijo, Pak Tumiran, apa Tumino, apa? Oh, Pak Tum yang jualan bebek. Oh iya, misalnya. Wah itu. Ya, jadi dihubungkan tali silaturahim. Oh ya, silakan. Nah. Padahal kita nggak ada hubungan, tapi karena bapak ada hubungan sama dia. Ya, mungkin mbah-mbahnya bapak begitu. Maka ini adalah cara berbuat baik kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Kita berdoa dan memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka berdua, diringankan azabnya, diberi kenikmatan dalam kubur, diberi kedudukan di dalam surga, begitu, dihindarkan dari siksa api neraka. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk apa? Ya, berusaha untuk menunaikan nazar mereka berdua, keinginan mereka berdua, janji mereka berdua. Ya, janji entah itu berupa nazar, janji kepada Allah, atau janji kepada seseorang, atau janji lain, pokoknya. Begitu juga memuliakan, yang ketiga memuliakan, menghormati teman-temannya, kemudian menghubungkan tali silaturahim yang terputus karena meninggal dunia bapak ibunya, maka kembali dicariin lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ini, pembahasan hadis-hadis yang ada di dalam Adabul Mufrad, 2 buah hadis yang untuk birrul walidain ba'da mautihima, karena ada berapa hadis itu? 5 hadis. Jadi kita sambung, kita lanjutkan ya pada minggu depan insyaallah, ya Senin depan insyaallah. Untuk sementara ini wallahu taala a'lam bisawab. Ya, ada pertanyaan atau enggak? 1, 2, 3 enggak ada. Oh, ada. Ya, sudah terlambat, udah 3 tadi, tapi itu juga udah hilang lagi. Ya, gimana? Ya, 1 pertanyaan ya. Waduh, tulisannya enggak terbaca ini. Pakai pensil, lembut-lembut. Afwan, cuma afwannya toh yang terbaca nih, gimana? Waduh. Coba dibacakan ini, yang punya tulisan ini dibacakan ini. Saya gak bisa baca karena tulisannya dokter ini, calon dokter ini mungkin ini, calon dokter Indonesia. Ya. Coba siapa? Dibacakan. Coba antum mungkin bisa baca. Afwan, ana mau nanya. Ana terlahirkan dari keluarga Nasrani. Ana baru memeluk Islam baru berkisar 5 tahun. Semenjak keislaman ana, orang tua ana sangat membenci ana. Dan ana tidak dianggap lagi anak. Dan yang tragis. Iya, tragis. Oh iya. Oh iya. Ana mau dibunuh ya Ustadz. Pertanyaannya, setiap sholat ana mendoakan mereka agar dosa-dosa mereka diampuni. Dan semoga seluruh keluarga ana mendapatkan hidayah dari Allah. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, ini setelah meninggal dunia. Enggak dijelaskan Ustadz. Enggak dijelaskan. Pokoknya setiap sholat mendoakan mereka. Ya kalau memang masih hidup berdoa kepada Allah enggak apa-apa. Artinya supaya diberi hidayah kepada Islam. Karena orang yang memeluk Islam secara otomatis apa yang sudah lalu terhijabi, tertutupi. Dengan masuknya Islam dia, al-Islamu yajub
yajubbu ma qablahu. Ya, Islam itu menutupi apa-apa yang sebelumnya sebelum dia masuk Islam. Kalau masih hidup, maka doakan supaya masuk Islam. Ya, tapi tidak memohon kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya, jangan. Ya, karena ada larangan. Ya, maka kita yang lebih penting adalah mendoakan supaya dapat hidayah. Nah, kalau saudara-saudara yang lain yang sudah Islam, boleh didoakan diampuni dosa-dosanya yang sudah masuk Islam. Kalau belum, ya cukup memohon kepada Allah supaya mereka diberi hidayah. Ini wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, jadi cukup berdoa memohon hidayah. Ditambah lagi muamalahnya kita perbaiki kepada mereka, hubungan kita, tampilkan akhlak yang mulia kepada mereka, hormati mereka, muliakan mereka. Ini adalah akhlak Islam. Ya, supaya mereka tertarik kepada Islam. Ya, maka di samping berdoa kepada Allah hidayah, kita paparkan Islam dengan cara menampilkan akhlak yang baik kepada mereka, akhlak yang mulia, sopan dalam berbicara, santun di dalam berbuat, begitu. Ya, jadi sopan dan santun, hormati kalau dia berbicara. Ya, ini adalah berakhlak yang baik. Jadi begitu, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kasih hadiah enggak apa-apa. Ya, walaupun dia orang non-Islam. Ini hadiah. Apa ini? Buku agama. Ya. Ceritanya bagus. Wah. Atau majalah. Apa ini? Hadiah untuk kamu. Kok majalah? Iya, coba aja isinya bagus kok cerita-ceritanya. Oh, cerita ya? Kisah-kisah. Ya, begitu. Maka mungkin dari situ dia tertarik. Ini wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baiklah, karena waktu sudah semakin sore, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.